Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Are you doing good? Yes. Still hungry? Yes. Sleepy? Yeah. Having a good mood? No. Having bad mood? Yes. Okay, before we begin our next day, let's pray based on your belief. Pray. Begin. Okay, finish ya. Ini sampai di sini. Amin. Oh, amin. Pak, di sini dulu nggak apa-apa. Asal lu bikin motor, beli aja lo ya. Ada banyak cara. Oh, banget ya. Macam-macam loh kau belakang ya. Oke, nah ini continuous material kita masih akan melanjutkan materi ya. Jadi untuk sampai UTS nanti kita akan masih fokus ke beberapa UTS ya. Sambil nanti kita belajar cara baca dulu. Nanti setelah UTS mau ke UAS nanti kita bertahap mungkin kita akan kombinasikan dengan nonton film ya. Jadi mungkin lebih ke praktikal aja langsung di film for example atau di musik atau seperti apa ya, atau musik video. Nah, jadi nanti setelah UTS UAS mungkin agak sedikit lebih kompleks lagi ya. Oh iya ya, ambil dari belakang aja. Belum selesai ya acara di sini. Oke ya. Oke ya, sebelumnya buat material we have discussed before masih enggak? Sebelumnya kita bahas apa? Masih British dan American. Tapi kira-kira bahas apa sebelumnya? Spelling. Sebelumnya Jerman ya. Jadi antara British dan American itu memiliki apa ya? Dia memiliki kayak aturan sendiri ya, memiliki karakteristik ciri khas ya, baik secara tata bahasa. Kemarin kita sudah sempat singgung, terus sebelumnya kita sudah singgung tentang spelling ejaan ya, tentang katanya sama, cuman penulisan kata aja yang berbeda ya. Kemarin kita sudah sempat singgung juga, kita coba untuk pakai Google Translate juga ya, baik American atau British, intinya cara bacanya pun juga sama ya. Jadi kalau secara tata bahasa itu berbeda, kalau secara ejaan spelling itu intinya bahwa kosakatanya berbeda tapi cara bacanya sama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke vocabulary, kosakatanya. Kalau kosakata secara vocabnya aja berbeda, berarti cara baca juga ikut berbeda. Nah, ini ada cukup banyak, cuma nanti kita mungkin ambil yang familiar aja ya. Yang sekiranya mungkin kita bingung untuk cara baca, nanti kita akan pakai British atau American ya. Tapi sebenarnya misal kosakata British kalian utamakan di American atau sebaliknya, itu tetap akan ke-play. Nah, ya jadi untuk cara baca itu tetap akan sama, cuman mungkin dia cara untuk pronounce-nya itu yang agak berbeda ya. Meskipun misal kosakatanya American kita putarkan di British, mungkin nanti cara bacanya itu mungkin sedikit lebih berat. Ada beberapa part yang berbeda. Mungkin secara intonasi, secara penekanannya akan berbeda. Sama halnya ketika kosakatanya British kalian masukkan nanti di American, mungkin ya dia akan agak sedikit flat. Nah ya, jadi kita kira-kira akan pilih yang cukup familiar aja atau yang mungkin kalian sering temui atau mungkin sering gunakan atau mungkin kalian biasa lihat di film, mungkin di lagu atau di sekeliling kalian. Nah, jadi ada beberapa spesial atau uniknya SSC. Jadi ada beberapa hal yang mungkin spesial ya vocabnya. Mana yang benar, nggak ada benar salah dalam vocab British, nggak ada benar salah. Tetapi mungkin kita lebih familiar yang mana. Seperti itu. Tapi kalau tahu keduanya itu akan lebih memudahkan. Jadi ketika misalnya kalian dengerin lagu, kok pakai kata ini ya, biasanya kata ini misalnya kalian cenderung familiar dengan kata ini, tetapi mungkin di lagu atau di film dengan kata yang lain meskipun maknanya sama. Nah, berarti yang menunjukkan mungkin secara subtitle sampai dia lebih ke British, American atau keduanya ya, atau mungkin aku atau aku saya yang memang British, jadi kosakata itu British
atau sebaliknya gitu ya. Oh, katakanlah aktornya itu dari Amerika, terus dia menggunakan kosakatanya juga yang bakal ke sini lah. Kalau gitu nggak cepat itu sih belakang ya. Nanti saya akan maju di sini ya. Nah, oke, di sini ada British, American ya, sama artinya. British itu biasanya beberapa bisa disingkat BN. Kalau American itu AM biasanya, ya. British itu biasanya BN atau disebut juga UK. Kalau American itu AM atau AS biasanya. Nah, oke, di sini kayak warna abu-abu misalnya. Di sini kalian lebih familiar pakai E atau A? Green. Tapi bacanya sama, bukan di sini green, gray itu enggak ya. Bacanya pun sama. Jadi misal kalian kok cari di kamus, ini tetap akan diterjemahkan juga sama, abu-abu warna color gitu. Nah, terus misal kereta bawah tanah. Subway ya, bukan subway, subway atau underground. Nah, underground kan bawah tanah ya. Nah, di bawah tanah mesti kereta. Biasanya gitu. Apakah ada bus bawah tanah? Enggak, karena biasanya kereta bawah tanah. Bis yang mungkin tahu maksudnya ya. Nah, cuma ini maksudnya kereta, subway, kereta. Ya. Terus stasiun bawah kereta bawah tanah. Kalau di Indonesia mungkin belum ada, tapi di beberapa negara ada ya. Jadi ketika ada kereta bawah tanah, berarti ada stasiunnya mungkin seperti itu. Terus jalan layang, flyover. Misal katakanlah yang dekat aja ya. Kalau yang sebelah underpass ya, dia bawah maksudnya ya, bawah jalan kereta. Nah, ada yang bilang flyover, overpass, artinya sama. Kalau kami cari British American dia tetap akan menerjemahkan dengan yang sama, yaitu verbnya aja yang beda. Overpass, flyover. Ya over kebalikannya underpass, nanti American. Overpass Manahan, flyover Manahan. Bisa kalau kalian mau baca berita itu ada yang overpass, ada yang flyover, intinya sama. Terus di sini terowongan jalan kaki, pedestrian nggak salah. Ada sih tapi ini di beberapa negara. Tempat parkir mobil. Nah, parking lot biasanya ya, parking lot. Oke, yuk maju sini. Lu seger bener itu. Saya enggak. Jadi cuma kita jalan, aku sebentar ya nanti aku yang datang suruh maju. Parking lot. Terus untuk penyeberangan jalan kalian sebutnya zebra cross namanya. Crosswalk itu sama juga ya. Namanya kan menyeberang. Menyeberang kan berarti dari sisi yang berlawanan kan. Cross itu sesuatu yang berlawanan. Nah, kalau zebra itu kenapa ada zebra? Karena kan dia hitam putih. Apa ada warna-warni kan? Mesti hitam putih. Kuning juga enggak. Sama pink namanya zebra cross. Terus ini bundaran jalan itu kayak bundaran, jangan jadi di tengah-tengah ya. Seperti itu bundaran. Nah, terus ini mobil itu mobil keluarga. Biasanya disebut estate car biasanya. Mobil keluarga itu biasanya isi 7-8 itu. Terus ini truk, nah lori itu juga truk ya. Karena kita biasa dengan truk. Truk itu kalau bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia ya, bahasa Jawanya truk ya. Terus sedan itu juga bersebenarnya sedan. Mobil sedan itu mobilnya agak ceper gitu ya, yang isinya cuma 4 mobil sedan. Terus saya ambil yang familiar aja, bagasi kaca depan itu biasanya windshield, biasanya loh familiarnya ya, cuma semuanya sama. Lampu sen, lampu biasanya kalau bilang lampu sen kendaraan itu apa? Lampu indikator. Indikator lampu indikator
biasa gas ya. Terus bensin itu biasanya kalau familiarnya itu biasanya ya gas atau diesel biasanya ya. Terus kalau ban, nah ini kan hampir sama nih, cuma dia secara spelling agak berbeda. Ada yang pakai I, ada yang pakai I, tapi artinya sama. Kayak tadi grey, tulisannya grey sama gray. Tapi kalau ini sama, kayak ya pakai I atau pakai I ban. Kalau bannya bocor, flat tire. Nah dengan kata flat data, flat tire maksudnya bos ya, bocor. Terus ini plat nomor. Nah, plat nomor kendaraan ya, number sama lisensi ya. Terus, nah ini kayak beberapa ini nih. Terkadang gini, vocabnya itu biasanya satu bisa mencakup makanan, bisa mencakup alat transportasi, bisa mencakup public place, bisa mencakup nama-nama benda, bisa mencakup uniform yang kayak sama pakaian dan sebagainya. Jadi banyak. Terus ini nih, mobil sewa, rental, hire itu mau menarik, hire itu bisa artinya apa ya, mencari ini loh, mobil sewa. Terus jalan tol atau jalan bebas hambatan, highway, jalan tol. Maksudnya itu kan freeway, itu maksudnya free, bebas itu loh ya. Highway itu jalan, maksudnya besar, jalan yang besar. Ada yang menyasar kotoran keton dan jarak map. Nah, ya kan kalau Bali udah ada khusus ya. Kira-kira kapan gitu aja ya? Deket gitu ya. Sampai Jogja deket gitu ya, lewat tol itu enak gitu. Jadi untuk satu dua motor itu kan. Baru jalan, nah ini biasanya bilang apa? Ini ya rest area, tempat untuk istirahat, ya tempat untuk jajan namanya. Baru jalan. Terus antrean. Nah kemarin sebelumnya kita sempat nonton film ya yang beli roti dunia kurang terus dibayari orang kan pakainya ini Q bacanya kan, bukan QW, Q. Nggak pakai itu ya. Nah ya, kemarin kan pakainya ini halaman pria, ya isinya kan ini, kamu siapa? Dia bilang making you, orang yang sudah mengadu juga dia nggak mau sebutkan nama kan, in queue. Terus lift itu juga bisa lift, bisa elevator. Biasanya kalian pakai apa? Lift, eskavator. Banderok kali ya, eskavator ya. Aku terus kantor dari Malang ya, elevator, lift, terus apartemen, hunian, biasa disebut apartemen juga bisa disebut flat. Nah kalau menemukan kata flat dari lift, pakainya bugis ya, flatnya apa? Rusun. Ya mungkin rusun itu versi lebih ekonomis, kalau apartemen itu lebih mewah gitu ya. Kalau presiden apa? Residen itu kayak perumahan, residen kayak rumah, lebih agak beda lagi ya. Tapi biasanya kalau perumahan itu biasanya dia mendatar, kalau apartemen itu meninggi biasanya. Ya kan? Kalau apartemen itu biasanya kan lantai, dia paling tinggi. Tapi kalau residen perumahan, apa ada lantai 1, lantai 2, kecuali rumahnya, tapi dia nggak yang maksudnya kan rumah udah dekat lantai 2, 3 udah gitu loh, terus atasnya nggak ada rumah orang lain gitu loh. Kalau apartemen itu dia lebih private sih, lebih private. Kalau residen dia lebih ke perumahan. Kan ada yang nama perumahan itu residen kan? Terus lantai dasar bisa juga disebut basement, karena basement kan paling dasar. Tapi sekarang ada basement 1, basement 2 aja ya. Iya. Iya kan? Apalagi kalau 1 minggu B1, B2, B3. Oh bener. Ground floor sama first floor. Ground kan paling bawah maksudnya. Karena beberapa meeting itu beberapa supermarket atau di mall itu biasanya tergantung sih. Dia mau kayak British American, ada yang bilang dia basement. Setelah basement ada yang bilang dia second floor. Naik terus first floor baru maka ini second floor, habis ground floor maka dia first floor, biasanya gitu tergantung
ya dia lebih British atau American biasanya. Karena biasanya kalau naik lift itu kelihatan biasanya GF itu ground floor, basement itu biasanya B gitu biasanya. Tergantung mallnya. Terus ini lantai 1, ada yang bilang juga first floor, second floor. Nah, maksudnya second floor itu lantai dasarnya itu di basement. Terus lemari itu biasanya wardrobe. Jadi kalau tim wardrobe itu biasanya ngurusi tentang pakaian. Nah, tim wardrobe siapa? Bisa untuk urusan perform. Itu biasanya wardrobe. Maksudnya dia itu ngurusi bukan kan lemari nih. Biasanya kan isinya ya apa yang mau dipakai. Terus kompor. Cook itu masak, cooker untuk memasak maksudnya ya. Stove. Nah, kalau rice cooker maka untuk masak nasi. Maksudnya kompornya untuk masak itu alat masak ya, stove. Atau misal kalau kompor gas biasanya gas stove biasanya bukan gas cooker. Lebih sering aja sih ya. Kalau untuk masak nasi rice cooker biasanya ya. Terus tempat sampah, ada yang bilang dustbin, ada yang bilang trash can atau garbage can. Nah, biasanya, saya biasanya malah ini nih, rubbish atau trash biasanya. Kalau tempat sampah, rubbish atau trash biasanya untuk beberapa ini. Kalau misal kalian itu beberapa aplikasi itu biasanya kan ada sampah namanya trash. Beberapa loh ya, tidak bilang semua. Beberapa itu bilangnya trash sampah. Terus ini nih, mesin penyedot debu, vacuum cleaner atau hoover. Nah, terus keran itu bisa tap atau tap ya, bukan tap atau terus halaman. Kalian pakai garden atau ya? Garden, berarti liburan biasa pakai holiday atau vacation. Holiday. My vacation. Biasa pakai trip atau journey. My trip, my adventure. Sama, my trip, my journey, my adventure. Ini perjalanan ya, sama itu alam kan. My adventure ya. Atau bisa juga disebut piknik itu sama, piknik. Jadwal, schedule. Biasanya timetable itu waktu itu biasanya ya tabel yang biasanya mengisi waktu jadwal. Terus ini nih semester sekolah. Nah ini nih semester juga semester ya, first semester, second semester. Terus kepala sekolah, head master. Itu kalau laki-laki, kalau kepala sekolahnya perempuan apa? Ada loh beberapa profesi tertentu ketika laki-laki perempuan. Bukan Mrs. Headmaster, Head Mistress. Kayak bisa, kayak pramugari laki-laki apa? Yo, pramugara, bahasa Inggrisnya steward misalnya, STEWARD. Kalau perempuan stewardess. Kalau bisa pelayan restoran atau pelayan toko, laki-laki itu waiter. Kalau perempuan waiters. Ini waiter berarti laki-laki, kalau waiters itu perempuan. Kalau pemain laki-laki aktor, kalau perempuan aktris. Nah, beberapa itu kalau itu profesi perempuan itu beberapa kira-kira nggak selalu ya, cuman biasanya ini dikasih. Jadi untuk beberapa vokal laki-laki perempuan ada sedikit beda. Ya, mungkin kepala sekolah, headmaster, ya head itu kan melindungi, mengepalai. Nah, prinsipal. Nah, mungkin kalian pernah nonton film yang ada biasanya kayak kepalanya namanya prinsipal. Prinsipal itu ruang kepala sekolah. Ini beberapa kalau kalian film yang ada scene sekolah-sekolahnya itu biasanya namanya kalau nggak prinsipal ya headmaster. Prinsipal ya. Terus ruang guru, staff room atau teachers. Nah ini biasanya untuk istirahat ruang. Terus
liburan musim. Sayang kita cuma ada musim ya, kalau ada 4 musim gitu ya, musim panas libur gitu ya. Kan beberapa negara gitu, kalau sekolah musim panas itu kan libur ya, musim panas. Kalau kalian nonton film, kan ada nonton film yang sudah ada mungkin sekolah atau apa musim itu beberapa musim dia libur. Kan? Ada termasuk, tapi kalau musim dingin biasanya pakai apa ya, bukan mantel, kayak jaket tebel gitu. Musim salju gitu. Terus permen, kayak biasanya ya permen, karena sweet itu maksudnya permen itu belum manis, padahal nggak semua permen manis ya. Sweet itu pakai sih. Terus sepatu olahraga, untuk olahraga sneakers. Nah, kenapa pakai S karena tidak otomatis udah sama sneakers, kayak sepatu shoes. Terus trainers, kalau ada yang bilang mungkin training, celana training ya, pernah kalian SMA itu celana training, celana olahraga. Ada bilang celana training dari tadi dia British sebenarnya. Terus celana panjang, trousers, celana panjang itu pants. Kalau celana pendek bisa ditambah short pants. Short pants itu maksudnya celana pendek, trousers itu otomatis celana panjang. Terus celana pendek ya terus short trousers, short pants biasanya. Terus rompi, nah rompi itu vest, ada yang bilang waistcoat, Terus baju renang, sweet, atau swimming vest. Terus mau bilang sweater, ada yang bilang jumper. Ya, kan ada bilang jumpernya mana? Biasanya kalau sweater itu yang rajut, jumper itu ya. Tapi kalau biasanya tuh cowok jumper itu yang langsung masuk itu loh, yang nggak ada resleting, yang langsung masuk. Tapi maksudnya ya jumper sama sweater. Jadi sebenarnya istilah-istilah yang kalian temui di keseharian itu dari bahasa Inggris. Terus, nah ini nih ya, untuk beberapa jenis makanan atau masakan, misal terong, misalnya, terus timun itu biasanya pakainya ini. Kalau dimasak-masak, kalau kalian itu biasanya suka masak acara masak, itu kan banyak istilah bahasa Inggris, banyak sekali ya. Kalian nonton masak chef aja, banyak enggak istilah bahasa Inggris, susah ya. Nah, mungkin beberapa dia entah itu pakai British atau dan biasanya pakainya ini di sini, cara pakai ini. Terus beet itu kayak buah warna apa ya, merah atau ungu, beet itu ya atau beetroot. Terus biskuit, ada yang bilang biskuit, ada yang bilang cookies. Jadi kalau biskuit mesti kue kering yang kecil, kalau kuenya lembut namanya cake ya. Atau cookies, kalau ada ya, ada misalnya ada namanya cookie atau cookies, itu mesti biskuit kecil kering. Terus keripik itu biasanya chips ya. Nah, kalau misal keripik kentang, maka ya potato chips. Kentang goreng. Nah, kalau kentang goreng itu mungkin sekilo 10.000, kalau fresh itu ya sewadah itu mungkin 25.000 ya. Beda nama beda harga. Bener loh, ya nggak sih? Tapi 10 sampai 12.000 per kilo ya. Ini hafal banget istilah. Nah, itu kalau udah jadi fresh, nggak ada sekilo, seperempat, itu harganya udah di atas 20 ya. Jadi kalau namanya jadi bahasa Inggris jadi tidak mahal ya. Ya namanya juga branding, satu branding. Terus kue mangkok yang kecil, kue bukan mangkok kecil, kue kecil-kecil yang biasa warna-warni itu. Nah itu biasanya disebut cupcake ya. Cupcake itu kan jenis yang ada cupnya. Nah tapi bisa disebut juga fairy cake karena kan biasanya biasa. Fairy itu apa? Princess warna-warni itu maksudnya fairy. Gula halus, powder, sugar. Powder itu kan kayak bubuk.
Terus anu manis, cotton candy. Terus kalau misal kalian pesen makanan dibungkus, mau dine-in atau take away? Take out. Take out ya. Kayak take out ya. Kalau aku pulang, kalau pulang makanan bungkus juga pulang. Take out ya. Take away atau dine-in, makan di tempat. Tulisannya dine-in, dine-in. Kan dari kata dine-in ya, tempat makan, dine-in. Terus ini nih udang, ini biasanya familiar ini. Terus kentang panggang, baked potato. Maksudnya itu kan kalau dipanggang itu biasanya ditutup. Kalau dibakar itu biasanya nggak ditutup. Tapi kalau dipanggang biasanya ditutup pakai apa ya, aluminium. Terus ini nih bawang itu biasanya green onion daripada spring, jagung corn. Kalau British sweet corn karena ya ada sih jagung yang manis, ada jagung yang enggak begitu manis. Terus makanan apa ya? Makanan penutup dessert atau puding biasanya. Makanan penutup itu biasanya yang manis. Biasanya tuh es, puding yang manis-manis ya. Tapi biasanya kalau es enggak sih, biasanya es yang mengandung buah, mengandung sirup biasanya ya. Kalau dessert itu es yang biasanya bukan, tapi itu kayaknya makanan inti gitu ya. Jelly, agar-agar atau jelly. Kalian kalau itu tahu apa? Gudir itu apa? Ini bahasa apa? Iya betul, kalau saya bilang gudir dari rasanya gudir itu. Jelly itu kan kalau sedang dia gudir itu biasanya ada itu ada sablet, kan kalian. Nah di kaki itu kan ada kan dia jelly sama santan maksudnya itu. Makanya sama gudir. Bubur gandum oatmeal. Oatmeal itu yang makanan oatmeal lah ya. Terus ini nih, jagung bisa juga sama mais dari kata maizena, maka tepung jagung maksudnya tepung maizena. Jadi kalau kalian masak itu juga masak di sini. Enggak. Kalau kalian masak ya, misalnya yang perempuan ya, iseng-iseng masak, itu biasanya kalau tambahan maizena itu jadinya kayak kental. Jadi kalau kalian buat tumis-tumisan, kasih maizena itu agak kental kayak stick gitu, kayak toast. Kalau misalnya suka masak-masak. Terus matematika itu mat, bisa mathematics, bisa mat. Terus sekolah swasta biasanya private school. Kan kalau swasta dimiliki privat ya, pribadi maksudnya, maka private school. Terus sekolah negeri biasanya sekolah public school atau state school. State itu negeri, state, STA. Terus belajar ulang nilai, grade atau marks atau skor, skor, marks, grade itu sama, nilai. Terus penghapus. Penghapus itu bisa eraser atau runner biasanya. Tapi kalau runner itu sebenarnya nggak karet ya. Tapi kalau eraser itu ya dia secara general kayak buat whiteboard gitu. Center, tolong nyalain senternya enggak, mesti flash light. Terus terus apa lagi ya? Oh ini, nah ini nih. Pernah mendengar kalau ini yang perempuan nih overall atau overall pernah kalau biasanya di belanja kalau itu kan bagiannya dia kayak gamis tapi tanpa lengan gitu loh, kayak outer tapi panjang, overall. Nah itu pernah dia tahu nggak kayaknya? Nggak ada, kalau dia ada tangannya, tapi bisa nggak ada tanpa tangan gitu. Jadi bagiannya itu sampai overall. Nah maksudnya itu. Nah jadi kayak baju panjang gitu maksudnya ya. Terus kokoh bisa pakai diaper biasanya ya. Terus kereta dorong, stroller, ada yang bilang pas C, pasti kan dorong, kursi dorong ya, enggak, tapi biasanya stroller.
stroller. Terus kayak apa ini? Apotek. Nah, bisa pakai drugstore atau farmasi. Drugstore itu drugstore, store itu toko, maksudnya drugstore itu bukan yang ada itu loh, itu tapi toko obat. Nah, terus, nah ini ya, IGD biasanya emergency room. Nah, terus kalau operasi biasanya beberapa tempat gitu. Sekarang saya kan sama kesehatan biasanya pakainya kan. Tapi ada juga kritis kayak ICU, namanya intensive care unit. Nah, mungkin di beberapa negara yang kritisnya pakai ICU, tapi ada yang pakai CCU. Terus ini ya, sepak bola, familiar mana? Football atau soccer? Football, soccer juga boleh. Kalau futsal, karena luar itu futsal ada enggak ya? Bisa dinamakan mini football atau mini soccer. Futsal itu bukan bahasa Inggris ya, mini football atau mini soccer. Terus atletik itu atletik nol. Nah, nol itu bisa disebut zero, bisa disebut juga nil atau nul. Nah, kalau kalian pernah mendengar kata nul, N-U-L-L itu maksudnya kosong. Kosong angka ya, bukan kosong lebih berwarna, tapi kosong angka nol maksudnya. Zero. Terus, nah ini juga menunjukkan intermisi atau interval juga. Pemesanan, nah ini nih pemesanan. Kalau Amerika bilangnya reservasi, tapi kalau Inggris bilangnya booking. Nah, kadang gini, kalau bahasa Inggris itu kan kadang banyak ya. Bahasa Inggrisnya satu artinya beda-beda, atau kebalikannya artinya satu, tapi kata bahasa Inggrisnya beda-beda. Jadi main ke konteks, misal gini, booking. Pernah dengar kata booking? Reservasi. Nah, booking sama reservasi artinya sama-sama memesan, tapi untuk ruangan atau tempat room. Nah, tapi kalau order itu sama-sama memesan, tapi order itu lebih ke benda atau makanan. Mau order makanan, mau pesen makanan. Tapi kalau booking sama reservasi, dia lebih ke tempat atau ruangan. Sudah reservasi tempat, sudah reservasi makanan, sudah booking ruangan, booking tempat, enggak ada, sudah booking makanan, enggak. Nah, jadi sama-sama pesen tapi beda konteks ya. Jadi kalau untuk makanan pakai aja pesan atau order. Ya. Kalau kalian di itulah di aplikasi hijau-hijau itu kan bilangnya order, delivery order. Karena makanan kaitan sama benda atau makanan barang ya. Tapi kalau untuk ruangan kalian bisa mau sewa tempat, Uber, ruangan room atau apa, booking atau reservasi. Film itu bisa disebut film, bisa movie. Ini intinya sama. Ada yang mungkin, nah kalau di bioskop itu movie atau film. Kalau bioskop itu biasanya beda-beda ya. Kalau sinema itu biasanya X. Nah biasanya atau movie kayak ya kan, biasanya kan sinema X berapa gitu ya. Anda berarti sudah tak ambil familiar ya, karena beberapa itu sama di sini nih. Jadi nanti sudah. Nah ini nih tiket PP. Pernah lihat brosur trip? Biasanya apa? Round trip. Biasanya round trip tiket PP. Karena ada beberapa istilah kan pakai bahasa Inggris ya. Bukan return tiket, tapi biasanya round trip tiket maksudnya makan tiket PP. Jadi ya kue iso bali, kue iso makan, iso bali. Kan tapi ada yang kue makan kok ke Bali pikir dhewe ya. Maksudnya round trip itu orang itu kan lingkar, iso makan, iso bali maksudnya. Trip. Terus tiket sekali jalan, one way tiket. Nah, ini biasanya untuk beberapa wahana. Terus bensin tadi sudah, pom bensin, kap, bagasi. Lampu sen tadi sudah, pelapor sudah, ada beberapa double ya, familiar. Surat atau kiriman, biasanya familiar dengan kata mail. Mail itu surat.
bisa juga letter, tapi pos juga bisa. Pos itu kan kalau kiriman itu mail itu biasanya lebih ke surat, tapi kalau pos itu bisa surat bisa barang. Kotak surat, nah mungkin yang di rumahnya ada kotak surat, mungkin kalian pernah lihat post box atau mail box. Biasanya kotak paket kali ini, yang malah ya kan? Biasanya kan ada khusus yang buat kotak di rumahnya itu buat paket kan, biar nggak masuk dari gitu ya. Permisi paket gitu kan biasanya. Postman, tukang pos atau mailman. Kode pos itu, nah ini untuk kode pos itu terkadang gini. Untuk misal beberapa kalian, misal kalau kalian pernah ada yang apply untuk studi lanjut ya, atau misal kalian kerja di luar negeri itu biasanya juga terkait dengan kode pos. Kalau negara-negara tertentu yang Amerika dikasih pakainya zip code, tetapi kalau Inggris postcode. Jadi untuk cara penulisan surat, dulu bahasa Inggris juga nggak ada ya? Oh ya. Berarti yang jurusan apa itu ya? Karena misalnya kita menulis surat lamaran pekerjaan berapa? Terkadang itu juga ada yang namanya British dan American. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut dia British, biasanya kita pakainya postcode. Postcode. Kalau American CV. Nah, biasanya kalian familiar dengan CV. Ya, daftar riwayat hidup. Dalam artian itu dari kita sekolah sampai sekarang. Itu namanya daftar riwayat hidup ya. Terus bisa juga disebut resume. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa pergeseran istilah ya, resume itu sebenarnya dia CV. Tapi kok sekarang resume jadi resume malah. Kalau saya bukan bilang resume, saya bilangnya ya tetap melukis, merangkum, bukan resume. Ya cuma mungkin perbedaan istilah ya. Tapi kalau dari saya resume itu ya CV. Kayak kalian membuat detail daftar riwayat itu resume ya. Tapi kalau misal meringkas ya just meringkas. Kalau versi saya ya merangkum. Terus petugas itu terus kebersihan, cleaning service bisa, liburan tadi sudah, nah ini. Terus akhir, apartemen sudah, selatif ini ya ini. Bahasa Inggrisnya. Nah, selatif ya, selatif. Kadang ada beberapa pergeseran ya. Jadi cara bacanya nggak jauh dari bahasa Inggrisnya. Selatif, bahasa dari tip atau bukan tip ya. Terus kompor tadi sudah. Terus ini nih, pesawat, airplane atau aeroplane ya. Terus aluminium sama. Terus nah artefak. Terus ini nih, biskuit tadi sudah. Karavan, karavan itu mobil karavan, mobil sejenis mobil. Nah kalian bisa searching searching sendiri ya, mobil karavan kayak apa? Kayak ini loh. Bukan travel, mobil brudel, apa namanya? Jenis brudel itu yang dia nggak ada tutupan, tapi dia pinggir-pinggirnya ada pembatas itu. Karavan. Pernah mendengar kayak karavan sapi? Nah sejenis mobil yang biasanya itu biasanya. Tanpa tutup, mobil brudel kalau saya bilang ya. Tempat sampah, terus ini sudah bentar. Papan reklame, bilangnya billboard, hoarding itu juga sama ya. Billboard kan, maka di Amerika papan reklame yang besar, yang biasanya dipajaki ya. Pasti berapa persen biasanya kalau billboard? Nah, itu kan ada pajak ya. Jadi kamu misal, atau kalau untuk beberapa di jalan raya, kalian langsung baliho gede, apalagi yang terus ada lampunya nyala-nyala itu berbayar ya. Saya nggak tahu pajaknya. Saya tanya kalian ya. Kan kita ada sedikit diajari pajak nih ya. Itu ada berapa persen? Mahal, semakin strategis semakin mahal. Nah ini nih trotoar, sidewalk, trotoar itu. Oh iya trotoar itu sidewalk.
Nah, itu kalau di daerah saya namanya sidewalk. Trotoar itu berarti jalan kaki ya. Ada yang bilang paving. Biasanya kan kalau jalan paving itu berarti jalan. Biasanya loh ya, beberapa kalau di daerah saya jalan yang paving itu berarti jalan kaki, trotoar namanya. Terus apa lagi ya? Rel kereta, railway atau railroad ya, rel. Jadi kalau bilang rel itu dari kata rail tulisannya ya. Nah, jadilah rel. Karena sebelum bacanya ya terus rel agak isi. Terus pengacara. Nah ini mungkin pernah mendengar kata ini alias pengacara, tapi mungkin lebih familiar lawyer. Ini sudah ya. Terus pernah ini nih, biasanya kalau ini itu lebih familiar ini wine seal. Pernah dengar masih ingat face seal? Iya. Dia maksudnya kaca, masih depan ada kaca untuk melindungi muka, maksudnya face seal itu kayak gitu. Jadi biasanya seal itu bisa alias depan kaca, sejenis kaca yang ada di depan face seal. Nah ini nih bandara kecil, ada yang biasanya British Aerodrome itu bandara tapi kecil, biasanya untuk penerbangan domestik. Jadi cuma maksudnya tidak jauh gitu ya, nggak sampai luar negeri, tapi biasanya ada tempat di beberapa negara di Indonesia udah banyak kok. Jadi kayak bandara tapi kecil, tapi bukan bandara internasional ya, mungkin nasional, tapi dia biasanya nggak lintas kota, lintas provinsi. Tapi di daerah Jawa Timur kalau nggak salah ada, ini di beberapa daerah. Jogja itu internasional, bukan Aerodrome. Nanti orang bisa searching sendiri. Gelar, oh ini sosis, payung, umbrella. Mana lagi ya? Bundaran circle, lingkaran, bundaran circle. Courthouse, court biasanya ya. Terus, nah ini nih. Itu bacanya apa? Croissant. Croissant, apa croissant? Croissant. Kalau kita croissant gitu ya, ini kan Prancis ya, French ya. Croissant agak susah kan French ya, Prancis ya. Roti aja, bilangnya kan ngambil roti. Mau beda kan? Sekarang jenis roti kan banyak. Kita pahamnya ya sudah cake, itu yang lembut. Lihat yang lembut. Sekarang ada namanya pie, cupcake, croissant, terus ada namanya apa roti-roti sekarang? Yang modelnya bulat, gabungan antara apa dan apa gitu ya. Karena rame yang pernah viral roti-roti itu ya. Itulah pokoknya ya. Terus sampah sudah rumit, rumah sekarang. Maksudnya rumit itu kayak rumah kos gitu. Lagi ya, jalan, puzzle. Oh ya puzzle. Mereka bilangnya puzzle, tapi kalau British bilangnya jigsaw. Terus ini nih, sweater. Nah ini nih ya, untuk kamar kecil. Bilangnya American itu restroom. Jadi kalau British bilangnya beda. Terus kayak ini, apalagi yang burung. Itu kampus sudah. Nah ini nih toko. Toko ada yang bilang store, Amerika bilangnya store. Tapi kalau British bilangnya shop. Maka kalau coffee shop maka dia British, maksudnya menjual kopi. Nah, tergantung mau pakai shop atau store ya. Kalau misal kalian punya usaha, misal mau pakai bahasa Inggris nih biar agak sedikit unik, nah tinggal pakai shop atau store. Coffee store jarang, coffee shop ya. Kadang dia kalau pemaknaan nama kan kadang juga kepatutan ya. Store. Apalagi biasanya yang depannya store itu depannya store. Berarti dia ada. Terus coba ya nanti bisa dicek. Official store, bukan official shop. Ya tergantung, berarti dia perhatikan. Terus ini nih ya. Oh, lap tuh towel. Handuk bisa lap handuk. Terus apa lagi ya? Nah ini yang familiar aja.
Yogurt ini sama, cuma yang satu dia pakai H, yang satu dia nggak pakai H, dia juga yogurt. Zip resleting, ada yang bilang zip, ada yang bilang zipper. Ya, kalau dalam bahasa Inggris double konsonant cukup dibaca single, nggak usah zipper, nggak usah ditaksur. Zipper, zip atau zipper. Resleting. Terus zona sama mana yang belum ya, kita tahu berapa. Ini nih kunci, berarti sudah kunci Inggris. Ponsel, nah ini nih. Cellphone atau telepon atau handphone. Nah, kalau mereka bilangnya cellphone, telepon seluler. Kalau telepon yang mobil itu yang biasanya bisa digenggam tangan, kayak handphone, mobil, ya yang sejenis. Terus biasanya anak ini nih, kalau bisa kalian lagi telepon biasanya kan sibuk, jaringan sibuk, biasanya pakainya busy, bapak kalian kan pernah panggilan sibuk kan, bisa telepon orang terus kalian telepon itu biasanya panggilan sibuk gitu loh. Terus ini kotak telepon umum, phone box sama phone ini. Jadi BOOTH itu kayak kalau kotak ya, kalau kita kan mungkin kayak foto box gitu ya, atau foto booth, maksudnya itu tempat untuk itu sebenarnya zero match review pengawas proktor. Nilai itu bisa mark, bisa tadi sudah selagi paku, terus beberapa alat-alat yang kaitan sama bangunan itu juga beberapa ada yang berbeda. Kereta ini sama yang familiar aja karena beberapa sama ya. Program, program. Tapi ada yang bilang program, tapi ini kunci. Oke, jantung tadi sudah permen. Toples itu bisa aja tulisannya JAR atau tin itu lebih ke kaleng. Tin atau tin itu bisa toples pakai. Bisa. Nah, makanan pembuka alias snack bisa disebut appetizer. Kalau biasanya kalau kalian makan ya beberapa di resto itu kan pakai bahasa Inggris namanya appetizer, terus main dish utama, baru nanti namanya dessert. Ada suka makan acara masak kan biasa bilangnya appetizernya apa, nggak ada, snacknya apa, nggak ada bilang snack ya. Pembuka biasanya itu makanan ringan ya, kita bilangnya snack ya. Kalau main dish itu dish utama, dish itu hidangan, maka makanan yang berat bisa nasi atau yang sejenis gandum-ganduman gitu. Baru nanti dessert itu makanan penutup yang manis atau es. Kalau begitu sebenarnya starter, pembuka misalnya. Terus main course atau main dish namanya ya. Nah, ada yang mungkin kalau itu di rame itu ya di nomor saya itu kalau nggak main course, main dish sama artinya makanan ini. Troli, ada yang bilang troli, ada yang bilang cart. Nah, kalau di toko orang itu namanya cart, troli atau cart ya. Nah, di beberapa kali kita punya aplikasi ya, entah itu yang TikTok atau entah yang orange atau yang hijau. Kalau nggak namanya ya troli ya, keranjang atau cart, namanya cart. ATM, ada yang bilang ATM, ada yang mungkin di beberapa ada ya ada di mall atau apa namanya cash point. Maka itu maksudnya mengambil cash, ATM atau cash point. Nah, uang kertas benar lagi. Ini nih kan oatmeal, bubur, ada yang bilang porridge, ada yang bilang oatmeal. Kentang ini
Mashed potato pernah dengar? Maksudnya kentang yang ditunggu itu loh. Mashed potato itu namanya kentang tunggu. Terus, nah ini nih. Pernah dengar kata ham, maksudnya dia daging juga ya. Terus ini nih, kata cracker. Pernah mendengar kata crackers? Maka dia sejenis kayak kerupuk. Ya, crackers itu dia sejenis kayak yang kerupuk. Bisa juga kayak kerupuk ya. Crackers itu maksudnya tuh yang renyah. Gitu ya. Terus, nah terus ini nih klasiko bungkus kita bilangnya bread, tapi itu beberapa kendaraan bilangnya film. Kaca film maksudnya itu buat ya kaca, melindungi kaca, plastik untuk melindungi kaca. Pernah dengar kaca film? Nah mungkin kalian punya apa? Itu kaca terus film, bisa nonton film atau gimana? Ya kaca film maksudnya itu plastik lapisan untuk melindungi kaca. Kitchen roll, tisu dapur kan biasanya ada yang bilang tisu itu gulungan kan, roll, namanya roll. Ada yang bilang paper towel, grill, pemanggang itu grill. Sebentar itu, nah, apa lagi ya? Jalan utama SD lalu mainstream. Tak skip beberapa, tak ambil familiar aja. Oh ini nih, selai. Nah, selai itu bahasa Inggrisnya jam, J-A-M, bukan jam, jam. Jadi kalau misal pineapple jam maka selai nanas, strawberry jam selai strawberry. Berarti British ya. Apalagi yang sudah. Beberapa kasus kalau ada yang belum dari oh ini nih juga mandi kayak apa ya namanya tapi kayak jubah itu namanya apa ya? Ya itu rasa jenis ya, ada yang bilang gaun, ada yang bilang dressing gown. Jadi kalau gaun itu ada yang bilang bahasa Inggrisnya GOWN. Gaun kan dari kata gaun. Terus dompet ada yang bilang purse, ada yang bilang wallet. Terus ini penghapus boy ini untuk tulis exercise book sama anakku. Ini yang kemarin ya, jadi beberapa. Oh ini nih, misal kalian pernah nonton film atau mungkin film Indo atau film luar yang dimana ada scene di restorannya. Scene itu kalau bahasa Inggrisnya SCENE ya, tulisannya SCENE tapi bacanya scene. Nah scene, ketika ada scene itu biasanya gini, mas atau haters gitu kan, tinta bill, maksudnya itu tinta kota. Nah maksudnya bill itu biasanya di restoran tempat minta billnya, nggak minta kwitansinya. Pernah kalau bisa nonton film buat di Indo atau luar, minta kwitansinya mas, minta notanya mas, minta bill. Kalau cek itu kalau kita tuh lebih cek yang kaitan sama bank cek, tapi biasanya lebih familiar gitu. Terus gorden, curtains ya, dari masuk. Sama lagi ya, bentar. Nah ini nih, minuman bersoda, namanya juga soda. Oh ini perahu niaga,
penjaga toko. Tapi biasanya kalau Amerika itu bilangnya sales rep ya. Tapi kalau British shop asisten. Nah, asisten toko ya. Tapi biasanya lebih familiar mana, sama-sama familiar. Kalau misal kalian lihat kayak percakapan antara misal pembeli penjaga toko, lah mungkin bisa pakai ini atau ini. Terus ini huruf Z. Kalau Amerika bilangnya Z, kalau British bilangnya Z. Jadi pernah kalian ingat nggak kalau dulu diajari alfabet Y, Z atau YZ? Z. Maka kalian British. Ada yang mungkin diajari YZ. Nah, Y, Z. Nah, seperti itu. Maka dia pakainya British. Maka biasanya kalau ABC kan ABC ya, W X Y Z, W X Y Z. Nah, cuma beda satu British satu Amerika. Artinya sama. Istirahat itu break time ya. Terus ini apa lagi ya? Terus ini apa ya? Penitipan anak. Biasanya bilangnya baik ya. Penitipan anak. Terus paket. Ada yang bilang parcel, ada yang packaging. Ya. Packaging, paket bungkusnya kayak apa? Packaging, parcel, paket maksudnya. Juga sama. Nah ini nih, kalau bisa kalian pernah teleprompter itu kayak kalau pernah nggak kalian lihat di mesinnya news anchor ketika ada tulisan running text namanya ya. Kalau saat itu kan di film running text itu kayak biasanya ketika ada tulisan-tulisan terus dia akan semakin ke atas untuk kayak jalan. Itu namanya teleprompter. Namanya prompter atau teleprompter atau disebut juga auto cue. Kalau ini cuma sinonim ya, teleprompter. Mungkin kalau kalian ada yang punya aplikasi prompter ya kayak news anchor. Kok news anchor itu bisa baca berita dari apa? Dia itu bukan teks segitu banyaknya, tetapi biasanya per jeda sekalimat atau per jeda koma itu biasanya jalan terus ini, nggak naik terus ini. Jadi kita akan membaca sesuai ritme dari waktu teksnya berjalan. Nah, mungkin pernah sempat ramai di TikTok dulu ya, jadi news anchor membaca prompter ya. Jadi kita menulis tulisan yang berjalan. Biasanya jalannya itu nggak jalan bawah, jalannya ke atas dulu. Namanya teleprompter. Kalau orang pidato, nggak acara biasanya pakai itu. Coba kalian searching aja behind the scene kalau orang baca pidato atau orang baca berita. Terus apa lagi ya? Teman, ada namanya Judith, ada yang namanya ada yang friend. Kalau pernah mendengar kata belajar, nah maka itu sudah teman. Itu kayak bahasa gaul sih, biasanya percakapan gaul. Enggak hi friends, hi bro, tapi kayak hi buddy, hi guys. Apakah bahasa Inggris ada slangnya? Ada, mungkin next ya. Mungkin boleh ya Pak. Kita belajar ya bahasa slangnya atau mungkin bahasa gaul ya. Kita nggak akan belajar untuk bahasa yang lain. Lihat apalagi yang undangan, tulisan. Nah ini nih sekolah kejuruan biasanya vocational school. Kayak SMK ya. Terus tanggal kadaluarsa biasanya X. Nah ya, X
expired date, tanggal kadaluarsa. Aspal itu juga aspal bahasa Inggrisnya ya. Aspal. Hilali, ini sama. Nah, acara TV, program TV sudah, acara oh ini kalau taksi ya, taksi atau nah kalau British bilangnya taksi, kalau Amerika bilangnya cab, CAB cab. Jadi kalau ini beberapa biasanya kalau di film tertentu, kalau kalian lihat ada scene di jalan yang ada taksi lewat atau adegannya itu relate dengan taksi, itu biasanya ada yang menuliskan dengan cab. Biasanya tulisannya taksi diganti cab gitu aja, berarti dia British. Ada mobil kapal gitu ya. Mungkin next tak skill lagi gitu. Terus ini nih minyak tanah kerosin. Kalau kena nggak jelas di anak IPA nggak ada. IPS, oh anak sosial. Kerosin itu minyak tanah, dia kayak fisika kimia. Nah ini nih untuk sekolah swasta private, sekolah dasar. Kalau Amerika bilangnya elementary school, British bilangnya primary school. Nah terus kalau ini nih, kalau di sekolah itu ada sekolah yang di luar itu apa ya? Untuk mana itu apa? Mana atau yang ada di mana? Mana itu kan ada anak sekolah yang dia luar. Kurikulumnya kayak bridge apa ya sekolah apa di tengah itu yang luar itu ada SD tapi internasional. Bukan apa ya yang ada di mana sih itu yang ada di luar daerah itu apa ya yang depan makanan itu. Nah itu pakainya elementary atau primary, maka dia akan kelihatan kurikulumnya primary school, berarti dia British, maka kurikulumnya biasanya kan kurikulumnya internasional, jadi pakai kurikulum negara dia. Nah dia pakai primary school, ya berarti dia British, ya berarti Inggris kan. Terus Amerika bilangnya high school, kalau kita kan senior high school, tapi kalau British bilangnya secondary school. Ini kaitan juga kalau ada sim atau kalian ketemu di jalan. Oh, nah, obat medicine, tapi kalau mereka bilangnya medication. Terus jam praktek atau jam kerja, office hours, ya biasanya gitu. Terus ini plaster, biasanya kita bilangnya plaster, maka kita British beberapa. Terus ini ada yang pernah mendengar kata internship, magang. Intern itu maksudnya magang, internship, magang. Yang belum ada bisnis tanah film di dalam imajinasi dalam bisnis. Hal.
Berapa sama beda aja. Oh ya, conference. Teras juga, balkon juga. Berapa sama. Terus kesek atau atlas atau karpet, ada yang bilang mat, ada yang bilang karpet itu bisa karpet, bisa juga. Kalau bukan kata RG, maka itu maksudnya karpet. Bench itu bangku, meja, lemari, kabinet itu sama. Rabu itu pusat sama BS, itu nggak beda. Matras, kasur, gelas, spray, football, kriket. Tapi kalau kriket itu kayak baseball menurut saya. Kalau kriket itu kan ada beberapa negara yang bukan kriket biasanya. Pernah mendengarkan olahraga kriket yang kriket baseball? Biasanya untuk kalau saya itu kan Pakistan, dia itu pak kriket, saya nggak tahu negara lain. Tapi kalau sekarang tahunya kan padel itu pakai tenis ya, tenis kayak padel itu kayak tenis ya, nggak kayak tenis, kriket itu kayak baseball. Nah sekarang lagi rame apa? Locker, kantin sampai kafetaria. Ya kalau kantin makan sedikit, kafetaria makan dia udah dekat. Apa lagi? Berapa lagi ya? TV. Oh internet fiber sama listrik. Baiklah. Nah, stop atau kotak listrik biasanya plug, soket atau electrical outlet biasanya. Oke, apa lagi?
What is present? Hadiah. Sinonimnya gift. Jadi hadiah itu bisa gift, bisa present. Present itu bisa artinya hadiah tergantung konteks ya. Kalian itu mau kata kerja atau what is the color of the mother station in the video? Ayo. Ayo. Baik. What is the child's activity in the video? Lagi ngapain? Tiga. What is the color of the ball? Red. What is the color of child's jacket? Blue. What type of pet? Dog. Okay. Beside the child and the dog, who else involved in the video? Siapa juga yang terlibat? Mom. Oh, berarti benar ya? Absen. Kalau saya lupa lagi buat dia, oke ya. Ya sambil saya close ya. I think that's all just meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week. Next we will learn new material ya. And then the end of the day